Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Elektronika Digital Praktikum dengan dosen pengampu Bapak Franky akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul perancangan rangkaian traffic light untuk membantu penyeberang jalan pada zebra cross. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama. Nama saya Sedusi Faridakila dengan NIM akhir 007. Dan saya Atina Octavia dengan NIM akhir 009. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja. Jadi yang pertama kita akan membahas pendahuluan dari proyek kami. Selanjutnya akan ada komponen rangkaian di mana berisikan alat-alat dalam perancangan rangkaian tersebut. Selanjutnya ada penjelasan komponen, penjelasan dari alat-alat rangkaian. Selanjutnya ada pembuatan rangkaian dan yang terakhir ada pembahasan rangkaian, yang mana pembahasan akan digabung saat kita mendemokan rangkaian kita dari awal. Ya, baik. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi next. Baik, pada pendahuluan ini, jadi seperti yang kita tahu, penyeberangan orang itu pada ruas jalan tertentu, khususnya pada daerah perkantoran dan kawasan industri saat dia masuk, istirahat, dan pulang kerja, atau kawasan perbelanjaan atau pasar yang sibuk pada pagi hari, kampus yang menghadapi jalan raya dan lain tempat umum akan selalu ramai dilintasi oleh orang, baik hilir mudik menyeberang. Keadaan ini dapat menyebabkan kemacetan kendaraan pada ruas jalan tersebut. Lebih dari itu, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh penyeberangan jalan yang mendadak, sehingga pengemudi tidak dapat menghindari penyeberang tersebut, sehingga yang sering terjadi dan ditemukan di kota besar saat ini. Salah satu cara untuk mengurangi kemacetan tersebut adalah yang diakibatkan oleh orang yang menyeberang setiap saat adalah dengan memasang lampu lalu lintas bagi penyeberang, sehingga nanti para kendaraan akan berhenti terlebih dahulu, baru penyeberang akan berjalan. Nah, dalam pemasangan lampu lalu lintas bagi penyeberang jalan yang beroperasi sepanjang hari maupun yang beroperasi pada siang hari saja pernah dilakukan pada beberapa ruas jalan. Namun sekarang telah banyak yang dihentikan pengoperasiannya dan digantikan dengan penyalaan lampu kuning yang berkedip karena dinilai tidak efisien bagi kendaraan yang melintas yang harus berhenti walau tidak ada orang yang melintas untuk menyeberang. Oleh karena itu dibutuhkan lampu lalu lintas bagi penyeberang jalan yang disesuaikan dengan kesibukan penyeberang, sehingga di saat sepi penyeberang kendaraan dapat melintas secara terus-menerus, di mana nanti penyeberang jalan bisa menekan tombol dan lampu merah akan menyala. Sehingga dalam pemenuhan proyek akhir mata kuliah Elektronika Digital Praktikum, penulis akan menjelaskan mengenai rancangan rangkaian traffic light untuk membantu penyeberang jalan pada zebra cross. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tentang komponen rangkaian. Komponen yang kami gunakan dalam proyek kali ini tentang traffic light ini akan digunakan software, yaitu software Proteus, dan komponen yang digunakan adalah timer IC555 atau NE55, ada counter yaitu IC74192, ada decoder yaitu IC7447, lalu display berupa 7 segmen. Selain itu juga dibutuhkan resistor, kapasitor, dan dioda, dan juga intinya adalah di traffic light-nya, lalu ada power supply, switch, dan juga sound. Selanjutnya yakni penjelasan komponen. Untuk penjelasan komponen sendiri, yang pertama ada timer IC555, di mana IC555 adalah IC yang sering digunakan untuk berbagai rangkaian pewaktu dan multivibrator. Nama aslinya adalah SE555 atau bisa juga NE555, dan IC ini tuh dijuluki sebagai DIC time machine. Kemudian ada counter IC74192, di mana komponen utama IC74LS192 adalah sebuah up or down dekade counter, yaitu sebuah komponen yang dapat melakukan pencacahan sampai 10, yakni dari 0 sampai 9, naik dan turun.
IC 74192 ini juga dilengkapi dengan pin keluaran CO atau carry out dan BO atau borrow out yang masing-masing adalah normally high dan bekerja secara terpisah. Kemudian ada decoder IC 747. IC 747 ini merupakan decoder BCD ke-7 segmen jenis TTL, adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah kode bilangan binar BCD atau biasa juga disebut binary kode desimal menjadi data tampilan untuk penampil atau display 7 segmen yang bekerja pada tegangan TTL, yakni plus 5 voltage. Selanjutnya yakni display 7 segmen, di mana 7 segmen display atau 7 segmen display, 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen, yakni komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Kemudian ada resistor, di mana resistor ini merupakan komponen elektronik 2 kutub yang didesain untuk mengaruskan listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Kemudian ada kapasitor, di mana kapasitor ini merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan arus listrik di dalam medan listrik sampai batas waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan arus listrik tersebut. Selanjutnya adalah dioda, yaitu jenis komponen listrik yang pasif. Dioda ini memiliki 2 kaki kutub, yaitu kaki anoda dan juga kaki katoda. Lalu saja ada switch. Switch itu dikenal juga sebagai saklar yang merupakan perangkat yang digunakan untuk memutus jaringan listrik atau menghubungkannya. Lalu ada LED. LED ini adalah traffic light yang kita gunakan. LED merupakan sebuah dioda bekerja seperti dioda pada umumnya, yaitu menyalakan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Di sini nanti LED-nya akan berupa lampu merah pada traffic light. Lalu yang selanjutnya adalah power supply. Power supply seperti kita tahu nanti akan berfungsi sebagai catur daya bagi sensornya atau dari rangkaiannya, lampu lalu lintas dan blok pengendali yang berfungsi untuk mengendalikan sistem dan timer dari lampu lalu lintas. Lalu yang terakhir adalah sound atau sounder, yaitu untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Selanjutnya adalah pembuatan dan pembahasan rangkaian. Berikut adalah tampilan dari Proteus yang akan kita gunakan. Di sini sudah ada komponen-komponen yang akan kita gunakan juga. Selanjutnya, di yang pertama ini adalah power supply. Power supply ini nanti akan dihubungkan ke switch, sehingga switch ketika keadaan ini akan menjadi switch hidup atau out. Dan selain itu juga nanti akan dihubungkan dengan resistor seperti ini, dan lalu dihubungkan ke kapasitor, sehingga dan akhirnya dihubungkan ke ground atau untuk menghasilkan negatif. Selanjutnya untuk yang switch sendiri, di sini juga akan dihubungkan ke ground, sehingga ketika keadaan switch mengarah ke sini maka akan mati atau negatif. Nah, selanjutnya sebenarnya rangkaian dari resistor dan juga kapasitor di sini itu berfungsi untuk mengatur dari IC NE55 di sini agar menghasilkan 1 Hz atau frekuensi sebesar 1, yaitu frekuensi yang pada CLK atau clock itu nanti akan berubah setiap 1 detik. Lalu selanjutnya akan menghubungkan 7 dari IC NE55 ini ke di tengah-tengah L1 dan L2, sehingga akan ada tegangan pembagi yang terhubung ke kaki 7. Selanjutnya dari saklar akan dihubungkan ke kaki 4. Lalu nanti dari VCC ini nanti juga akan dihubungkan ke saklar, di mana VCC ini membutuhkan power supply, nanti ini akan terhubung ke power supply-nya.
Lalu dari VCC ini nanti akan dihubungkan ke resistor di sini, sama fungsinya ini untuk mengatur arus yang akan digunakan. Lalu dari ground ini tentunya akan dihubungkan ke ground. Lalu di sini nanti akan terhubung juga ke ground. Selanjutnya dari kaki 5 ini akan dihubungkan ke kapasitor dan akan terhubung juga ke ground. Nah, dari kaki 2 ini akan dihubungkan ke tengah-tengah R2 dan juga C1. Dan kaki 6 ini akan dihubungkan ke komponen di R2. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang akan mengatur frekuensi yang dikeluarkan dari IC atau NG55 ini sudah terhubung, yaitu R1, R2, C1, C2, R3, R4. Nah, di sini nanti akan keluar output dari kaki 3 yang akan dihubungkan ke dioda. Nah, dari dioda ini nanti akan dihubungkan ke decoder, yaitu IC 74192. Selanjutnya akan membahas masalah tentang IC-nya. Nah, saya menyebutnya ini blok 2, di mana IC ini kita memilih IC 74192 ini merupakan counter atau pencacah. Dalam counter ini merupakan rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Nah, counter ini sendiri itu rangkaian yang mengubah sinyal input yang berupa diskret menjadi biner BCD. Nah, dalam rangkaian kita ini menggunakan IC 74192, di mana IC 74192 ini merupakan IC yang bisa digunakan dalam up maupun down counter, yakni pencacah 10, yang berfungsi mengubah dari sinyal biner menjadi sinyal desimal. Dan ini merupakan pencacah jenis asinkron. Nah, dalam segmennya juga pada pin nomor 3, 2, 6, dan 7, di mana di situ simbolnya Q0, Q1, Q2, dan Q3, ini merupakan flip-flop output, di mana ini nanti akan dihubungkan dengan 7447. Nah, selanjutnya pada pin nomor 4, ini merupakan CPD atau countdown close input. Selanjutnya pada pin nomor 5 ini merupakan CPU atau count up load input. Kemudian pada nomor 11 ini merupakan load atau asynchronous parallel load input active low. Kemudian pada nomor 12 ini merupakan carry atau count up atau carry dan output active low. Kemudian pada nomor 13 ini merupakan borrow, countdown atau borrow, output active low. Kemudian pada 14 ini clear, ini nanti akan dihubungkan dengan ground-nya. Nah, seperti itu. Ini disebut asynchronous reset at input atau active high. Kemudian ini pada 15, 1, 10, 9 ini DA to DD. Ini merupakan data inputnya. Tapi di sini tidak perlu dihubungkan karena sudah terhubung dengan diodanya pada nomor dioda dan juga. Nah, sudah terhubung dengan itu dan dihubungkan pada nomor 4-nya tadi. Oke, selanjutnya pada nomor 8 GND ground. Nah, nomor 8 itu ground. Ini sudah ada ground-nya, jadi 14 tadi dihubungkan dengan ground, dan 16 ini PCC, positive supply voltage. Selanjutnya pada U12 pada Proteus, di sini ada U12. Saya menyebutnya dengan blok 3, di mana blok 3 ini merupakan pada blok 3 bisa kita lihat di sini merupakan decoder 7447. Decoder sendiri ini merupakan rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Nah, di sini kami memilih 7447, di mana pemilihan decoder yang akan digunakan akan tergantung dari 7 segmen yang kita gunakan, 7 segmen sebelah. Nah, nanti pada
QA sampai QG akan dihubungkan ke 7 segmen sebelahnya sesuai sejajar. Pada decoder ini juga ada 7 buah fungsi boolean A, B, C, D, E, F, G dengan membuat peta Karnaugh atau menggunakan datasheet IC yang digunakan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian pada 7 segmennya ini karena ada 1, ini bisa dihubungkan ke power supply. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah mendapatkan rangkaian ini, mungkin kita bisa mencoba terlebih dahulu apakah rangkaian ini tuh bisa berjalan ataukah tidak. Kita bisa run di sebelah kiri bawah. Nah, di sini kita memakai 9 detik. Mengapa kita memakai 9 detik? Karena dalam penyeberangan jalan menurut kami dengan sisa waktu 9 detik itu sudah cukup dan tidak menimbulkan kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke lampu merahnya karena waktunya sudah berjalan baik. Kemudian kita melanjutkan ke lampu merahnya, di mana lampu merahnya ini akan dihubungkan ke switch. Nah, lampu merah bisa dihubungkan ke switch. Dan lampu kuning, hijau bisa dihubungkan ke ground-nya, ground akhir, karena kita tidak memerlukan lampu ini. Yang dibutuhkan adalah lampu merah untuk memberhentikan pengendara. Oke. Nah, mungkin bisa kita coba terlebih dahulu lampunya apakah sudah menyala ataukah belum. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti penyeberang itu ingin menyeberang, switch-nya akan ditekan, kemudian lampunya akan menyala bersamaan dengan waktu 7 segmennya akan juga menyala selama 9 detik. Kemudian saat ada di ruas jalan sebelahnya lagi, di seberang jalan, mereka juga mengharuskan untuk menekan secara manual supaya lampu merahnya bisa berhenti. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, pada penyeberangan itu juga umum ditemui memiliki suatu bunyi atau sound. Nah, di sini kita menggunakan sounder untuk menghasilkan bunyi tersebut untuk mengubah energi atau arus listrik yang ada di rangkaian agar menghasilkan energi bunyi. Di sini ada bagian positif dan juga bagian negatif. Bagian positif ini kita akan hubungkan ke output dari IC atau NE55 karena bunyi ini juga akan sesuai dengan clock dari hasil frekuensi IC NE55. Nah, untuk negatifnya ini akan digabungkan ke ground sehingga ketika dijalankan nanti ini soundnya akan kelap-kelip sini. Jadi nanti akan muncul suara tit 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 seperti detik itu. Nah, ketika diklik ini akan ada suaranya sesuai dengan dari 7 segmen itu, karena bunyi itu akan berhenti dan hidup setiap detiknya karena dihubungkan dengan IC tadi, sehingga tadi kan on setiap 1 detik dan off 1 detik kemudian. Nah, sekian dari rangkaian yang bisa dirangkai oleh kami tentang bagaimana rangkaian penyeberangan lampu lalu lintas penyeberangan itu bekerja. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan pembahasan tentang rangkaian dan cara menyusun rangkaiannya beserta dengan komponen-komponennya, mendapatkan kesimpulan yang pertama, dalam IC Timer 555 diperlukan kapasitor dan resistor yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan clock untuk men-trigger IC counter atau IC 74192 yang tadi sudah digunakan.
Semakin besar nilai resistor atau kapasitor, maka kecepatan clock akan semakin lambat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua, nilai resistor yang dibutuhkan untuk menghubungkan rangkaian decoder ke display 7 segment harus sesuai dengan perhitungan, yaitu 270 ohm. Apabila nilai resistansinya terlalu kecil, dapat menyebabkan 7 segment panas dan cepat rusak karena tegangan yang masuk pada 7 segment terlalu besar. Namun, apabila nilai resistansinya terlalu besar, maka tampilan 7 segment akan redup karena tegangan yang masuk dalam 7 segment terlalu kecil. Lalu kesimpulan yang ketiga, untuk mengeset angka yang muncul pada 7 segmen yang sesuai dengan yang dikehendaki dapat diatur dengan cara menambah switch pada input IC counternya tadi. Nah, sekian kesimpulan yang bisa kami buat dan juga sekian presentasi atau penjelasan dari proyek akhir elektronika digital praktikum kami. Mohon maaf jika ada kurang atau mungkin sesuatu yang salah dan kurang enak didengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.